Hai Sobat History, pada video pertama Tilik Sejarah, kita akan membahas tentang sejarah masuknya komunisme di Indonesia. Sejarah masuknya komunisme di Indonesia dipengaruhi oleh dua hal besar, diantaranya adalah Revolusi Rusia dan berdirinya ISDV. Revolusi Rusia tahun 1917 di bawah pimpinan Vladimir Lenin berhasil merebut kekuasaan dari Kaisar Rusia, yaitu Tsar Nikolai II, yang dianggap tidak efektif dan otokratik. Salah satu faktor terjadinya revolusi ini adalah krisis sosial dan ekonomi di Rusia. Saat itu Rusia menghadapi ketimpangan yang parah, di mana mayoritas rakyat merupakan petani miskin, sementara bangsawan dan keluarga kerajaan hidup bermewah-mewahan. Kemarahan rakyat Rusia membuat Bolshevik, sebuah faksi komunis radikal yang dipimpin oleh Vladimir Lenin, mendapatkan dukungan penuh dan berhasil mengalahkan Kaisar Rusia dan mendirikan Uni Soviet. Revolusi ini menjadi inspirasi gerakan anti-kolonial di Hindia Belanda. Henk Sneevliet, seorang aktivis sosialis dari Belanda, mendirikan ISDV pada tahun 1914. Kemudian, Semaun juga ikut bergabung di dalamnya. Organisasi ini awalnya adalah organisasi sosialis yang bertujuan untuk menyebarkan gagasan Marxis di kalangan buruh dan rakyat Hindia Belanda. Pada tahun 1920, ISDV berubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk memperluas basis massa dan menyesuaikan dengan kondisi lokal di Hindia Belanda. PKI resmi didirikan pada 23 Mei 1920 di Semarang dan Semaun menjadi ketua pertama PKI. Dalam sejarahnya, PKI melakukan beberapa pemberontakan, diantaranya pemberontakan PKI 1926 sampai 1927, pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1998, peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. Pada akhirnya, komunisme sudah dinyatakan dilarang di Indonesia dan tidak bisa dipungkiri semua catatan kejadian menjadi sejarah untuk kita jadikan pembelajaran di masa depan. Apalagi yang perlu kita bahas nih, Sobat History? Yuk komen di bawah.